Jadi dokter ini gimana alurnya? Jadi bawa ke salah satu lab? Jadi ada pilihan ya. Jadi kita bisa datang ke kantor SIG langsung menyerahkan produknya. Itu bebas, meskipun bukan brand owner nggak apa-apa? Bebas. Tapi pada saat sebelum aturan yang sekarang heboh ini ya berlaku seperti begitu kejadian overclaim ini berjalan, itu tidak ada masalah. Jadi kita memberikan dalam bentuk seperti ini, tidak merubah kemasan. Setelah itu tapi aturannya berubah ya? Berubah. Setelah saya tekanan yang luar biasa ya mungkin dari publik, akhirnya aturan itu berubah. Jadi harus membuat perubahan dari repackaging. Jadi dirubah. Dan ini menurut saya agak berat ya, susah dilakukan. Karena begitu kita melakukan perubahan tempat, nah itu kan bisa terjadi perubahan komposisi juga. Betul. Dan yang lain nih dok, ini kan juga lumayan banyak ya? Betul, yang ini sudah ya, yang sudah saya review, dan ini dua brand ini berasal dari pabrik yang saat ini sedang dilakukan penyegelan ya. Kalau yang ini dari luar juga, tapi ini dimiliki oleh salah satu artis juga yang cukup terkenal mungkin ya. Tapi artinya itu sudah melalui uji lab yang paling ujung? Sudah ya? Pasti. Dan hasilnya juga sudah diketahui bahwa overclaim? Tidak? Overclaim. Oke. Kandungan apa sih yang paling banyak mereka klaim sebagai ada di dalam kandungan satu produk tapi ternyata nggak ada ini? Yang paling banyak memang niacinamide. Niacinamide. Padahal fungsinya adalah untuk? Jadi begini, niacinamide itu fungsinya sebagai penghambat transportasi melanin. Jadi dia bukan menghambat pembentukan melanin, bukan. Dia hanya menghambat transportasinya saja. Jadi kalau dibilang, wah ini kandungannya niacinamide paling tinggi, bisa mencerahkan kulit. Nah itu adalah persepsi yang sebenarnya tidak salah gitu. Jadi tidak hanya niacinamide, masih membutuhkan bahan-bahan aktif yang lain untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa ada kandungan niacinamide sekian persen, katakanlah 10% itu cukup besar ya, tapi dengan kurun waktu hanya 1 bulan atau bahkan 2 minggu mencerahkan, itu termasuk overclaim? Tidak, karena kita harus lihat dulu apakah di dalamnya ada zat-zat aktif yang lain. Gitu. Kenapa? Karena ada jurnal. Jadi ada jurnal ini yang bisa menyamakan gabungan antara niacinamide 4%, tranexamide acid 3%, arbutin 2%, dan galactomises 1%. Ini kekuatannya setara dengan hydroquinone 4%. Hydroquinone itu yang? Hydroquinone itu yang saat ini kan memang tidak boleh digunakan, kan? Bukan dilarang. Dia harus dengan persepan dokter. Jadi dia aman selama dengan pantauan dokter. Efeknya kan seperti apa dok? Kalau seandainya kandungan yang sudah diklaim itu 10% ternyata kandungan di dalamnya sebenarnya faktanya adalah di bawah itu ya. Terserah mau 2%, 1% atau bahkan tidak ada sama sekali, efeknya sendiri seperti apa? Jadi gini, banyak pasien yang masyarakat yang menanyakan ya, ini aman nggak sih? Saya pastikan aman. Jadi mau dia 2%, 5%, gitu iya makanya lulus BPOM. Aman udah pastikan aman. Tapi masalahnya efektivitasnya itu sejauh apa? Yang pertama. Yang kedua, apakah sesuai dengan yang didaftarkan oleh Badan POM? Gitu. Jadi ya kalau misalnya dia cuma 1%, di bawah 1%, ya itu sebenarnya kan nggak ada jurnal yang membuktikan dia akan mencerahkan kulit. Jadi hanya sebuah kebohongan publik, penipuan publik. Sekalipun begitu kan, tapi kan intinya konsumen ini juga sudah rugi secara materi juga. Akhirnya betul. Jadi setelah sekian lama berapa uang, berapa juta yang harus dikeluarkan. Dan brand ini kan seperti ini atau seperti ini atau yang saya sebutkan di sini ini nggak murah gitu loh. Mungkin ya ini aja ya yang lumayan murah ya, tapi ini sini itu lumayan mahal. Boleh tahu, Doktif kenapa langsung nge-up ini ke media? Jadi bukan yang lapor ke BPOM atau mungkin lapor ke yang bersangkutan sehingga ini bisa mungkin diproses secara langsung ya? Iya, jadi ini mungkin tidak diketahui oleh publik bahwa sebenarnya saya sudah menghubungi para owner dari brand-brand yang terindikasi melakukan overclaim. Saya sudah menghubungi dan saya mempunyai buktinya semua. Jadi ada bukti chat, ada bukti screenshot tangkapan, semuanya lengkap. Bahkan sampai ke e-commerce-nya pun saya hubungi dengan nama asli saya pada saat itu. Tetapi saya sudah menyebutkan titel saya sebagai seorang dokter dan saya menemukan adanya keanehan di produk Anda sebagai owner. Ada respon? Nah, itulah masalahnya. Setelah berulang kali, jadi saya kasih waktu kurang lebih selama 2 minggu. Jadi berulang-ulang, tidak ada respon. Ya akhirnya saya harus up. Saya harus up ke publik. Masyarakat harus tahu. Jadi jangan
Saya juga nggak mau masyarakat menyalahkan, kok kenapa nih nggak dinasehatin dulu, nggak di sini dulu. Karena itu sudah dilakukan sebenarnya ya. Sudah dilakukan dan Kenapa? semua buktinya pun ada. Kenapa nggak kepikiran untuk lapor BPOM atau mungkin nuntut brand-brand tersebut, Dok Tiff? Ya mungkin karena sudah banyak juga ya laporan-laporan ke Badan POM, tapi mungkin kan Badan POM ini lembaga yang sangat-sangat sibuk sekali gitu. Jadi kalau misalnya selalu langsung begitu saya lapor langsung respon, itu kemungkinannya kecil direspon oleh Badan POM. Jadi Indonesia ini kan kalau nggak viral kan nggak cepet nih gitu kan, banyaknya kan begitu nih. Jadi begitu viral dan ternyata terbukti kan, begitu seorang dokter disebut dengan dokter detektif viral, akhirnya sekarang pabrik-pabrik semua berbenah. Dokter, bagaimana jika ada yang kemudian ini merespon dengan pernyataan seperti ini? Harusnya kan yang diserang ini pabrik, karena brand owner nggak tahu apa-apa. Brand owner biasanya menyerahkan satu request gitu ya, katakanlah request ke pabrik, dan pabrik itulah yang kemudian mengolah ingredients. Jadi di aturan Badan POM sudah ada bahwa yang mengontrol suatu skincare itu owner dan pabrik. Jadi mereka seharusnya saling kontrol. Itu sudah ada aturannya dan seharusnya memang para owner tahu itu. Jadi ya mungkin kedepannya saya harapkan para owner itu untuk lebih berhati-hati, untuk sering mengecek lab secara mandiri. Dan itu kan sekarang sudah mulai dilakukan ya sepertinya ya. Jadi banyak brand-brand sekarang kalau berjualan di e-commerce mereka sudah menunjukkan hasil labnya. Seperti itu. Jadi masyarakat mulai sekarang sebaiknya lebih bijak. Jadi masyarakat harus lebih teliti membaca komposisi dari suatu produk. Apabila produk itu menuliskan klaimnya persentase, itu kan kalau kita nulis aturan di Badan POM, komposisi skincare itu dimulai dari persentase yang paling besar, itu ditulis di awal. Itu selalu ya? Selalu itu aturan. Pertama. Aturan. Okay. Jadi semakin ke belakang itu semakin kecil. Nah, jadi yang memang kita harus lihat apa sih dalam satu produk itu persentase yang terbesar apa, itu kita sesuaikan. Saya ingatkan tidak ada produk yang bisa merubah warna kulit kita jika memang produknya aman. Dipastikan tidak ada. Gitu. Jadi lebih hati-hati, be smart, menjadi pembeli yang lebih pintar dalam memilih. Oke, baik. Dok Tiff, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga ini juga membuka wawasan ya bagi konsumen, customer semua yang menggunakan skincare. Sehat selalu, Dok Tiff. Kita temukan fakta selanjutnya.